Baik Pak, saya terima. Tapi benar ya Pak? Saya minta bantuannya. Iya Diki, Pak Ruslan langsung menepuk-nepuk pundak Diki. Aku yakin kamu bisa. Kalau begitu saya pamit balik kerja dulu ya Pak. Iya silakan, ucap Pak Ruslan. Sebelum beranjak pergi Diki menoleh ke putranya yang digendong istri Pak Ruslan. Setelah menoleh ke putranya, Diki langsung beranjak pergi dari ruangan Pak Ruslan. Setelah keluar dari ruangan Pak Ruslan, Diki bukannya merasa senang, malah menjadi bingung. Potter yang melihat Diki dari kejauhan juga ikut bingung. Diki berjalan menghampiri Potter. Setelah Diki duduk di sebelah Potter, Potter bertanya, "Kenapa Dik? Adit gak kenapa-napa kan?" Tanya Potter. "Enggak kenapa-napa, dia lagi tidur," yang dibalas jawaban oleh Diki. "Lah terus kenapa kok kamu kayak orang lagi bingung?" Tanya Potter. "Gimana nggak bingung Ter? Bayangin aja Pak Ruslan ngasih aku satu proyeknya ke aku, menyuruh aku yang jalani proyek itu," ucap Diki, membuat Potter yang sedang minum langsung saja batuk-batuk. "Serius kamu Dik?" "Iya serius Mas, aku bohong sama kamu." "Lah terus kenapa kamu bingung?" tanya Potter. "Bagaimana aku nggak bingung? Ini pertama kalinya aku memegang proyek, gimana ntar kalau nggak untung malah buntung, aku nggak punya uang buat nalanginnya," ucap Diki, membuat Potter menepuk jidatnya. "Ya ampun Dik, pemikiran kamu belum kamu rubah, untung rugi itu masalah belakangan, yang penting dicoba dulu. Dan terus belajar sama Pak Ruslan, biar kamu bisa kaya raya banyak harta, aku bisa minta hehehe," membuat Diki juga ikut tertawa. "Diki, aku gak sia-sia punya teman seperti kamu," membuat Potter tertawa hehehe. Diki mengeritkan alisnya. "Udah jangan keras-keras, entar didengar teman yang lainnya, jadi gak enak aku," ucap Diki. "Oke siap," ucap Potter. "Mantap deh temanku ini, bismillah sukses, amin," ucap Potter membuat mereka terkekeh. Di saat itu juga ada yang memanggil. "Mas Diki." Potter dan Diki pun menoleh. Ternyata yang memanggil Siti. "Siti, kenapa kamu kesini? Ada perlu apa?" "Iya ini aku Mas, aku kesini bukan untuk balikan sama kamu, aku cuma mau ngasih uang buat beli susu dan kebutuhan Adit, aku tahu kalau kamu gak kuat beliin kebutuhan Adit juga susunya, uang kamu kan cukup buat makan kamu aja, kamu kan orang gak punya, mana mungkin kuat beli," ucap Siti membuat Diki mematung. Siti beranjak menghampiri Diki, dan memberikan uang berwarna merah sekitaran 500.000. Tapi Diki tidak menerimanya. Diki hanya memperhatikan. Gaya dan cara bicaranya tidak kunjung berubah. "Udahlah Mas, gak usah kaget. Melihat penampilanku yang berbeda dan nasibku juga sudah berbeda kok Mas, semenjak kita gak bertemu berapa bulan," ucap Siti. Membuat Potter mengernyitkan alisnya. Ngeri juga ternyata cewek ini ngomong sama suaminya sekata-kata. "Kena azab baru tahu rasa nih cewek," ucap Potter dalam hati. Diki yang dibilang macam-macam sama istrinya, tapi Potter yang emosi. "Dari mana kamu tahu tempat aku kerja?" "Kalau soal cari tempat kamu kerja itu soal gampang Mas, apa sih yang gak bisa kalau kita banyak uang Mas? Kuncinya cuma satu, kita punya uang banyak," ledek Siti, dan Siti ketawa-tawa, membuat Diki mengernyitkan alisnya. "Udah selesai kamu ngomong?" Tanya Diki. "Emang kenapa kalau aku masih ngomong, udah ini uang buat Adit," ucap Siti, dan Diki menjawab. "Bawa balik uang kamu itu, aku masih bisa nafkahin anak aku, udah gak usah sok-sokan banyak uang lah Mas, pasti Adit kamu kasih susu yang murahan. Jangan sampai Adit gizi buruk," udah ngomongnya, tanya Diki lagi. "Emangnya kenapa?" tanya Siti. "Udah pergi sana yang jauh." Bersambung. Bukankah kamu sendiri yang bilang, kalau kamu malu punya suami miskin, seperti aku dan gak mau menganggap Adit anak kamu lagi? Kalau Adit bertanya, kamu suruh aku ngomong ibunya sudah mati? Ucap Diki pada Siti, membuat Siti menahan rasa kesal. "Udah sana pergi," ucap Diki. "Antara kalau Adit datang kamu jati malukan punya keluarga seperti kami," ucap Diki pada Siti. "Pergi dan jangan tunjukkan wajah kamu lagi pada kami," membuat Siti melongo dan mematung mendengar ucapan Diki yang tiba-tiba kasar. Sewaktu masih bersama-sama Diki lemah lembut dan penyabar, tapi sekarang sudah berubah drastis membuat Siti tak berdaya, juga Peter tak percaya jika Diki bisa berbicara seperti itu. "Sombong kamu Mas, padahal kamu itu butuh." Tiba-tiba, Siti meletakkan uang di atas kotak makan Diki. "Ini uang untuk keperluan Adit." Setelah Siti meletakkan uang, lalu Siti beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Diki yang melihat Siti menaruh uang di dekat tempat makannya. Diki tidak tinggal diam. Diki langsung mengambil uang itu.
dan memanggil anak-anak yang sedang bermain. Di dekat Diki bekerja, sekitar 20 meter. Tolong kasihkan uang ini sama tante itu ya. Entar balik lagi ke sini ya. Om kasih uang buat jajan. Anak kecil itu bergegas, menghampiri Siti, dan memberikan uang yang dipegangnya. Siti berjalan menuju mobil Dodik pacarnya Siti. Tiba-tiba ada anak kecil memanggil, "Tante, tunggu." Siti menoleh dan menjawab, "Iya, ada apa dek? Ini buat tante." Setelah anak kecil itu ngasih uang kepada Siti, anak kecil itu berlari kembali, menghampiri Diki, dan Siti bingung uang dari mana. Setelah Siti berbalik badan, melihat anak kecil itu menghampiri Diki, Siti baru sadar kalau itu uang yang diberikan ke Diki. Siti tidak bisa berbuat apa-apa. Siti menahan kesal dan masuk mobil Dodik pacarnya Siti, dan segera pulang. "Om, sudah aku kasih ke tante tadi." Membuat Diki tersenyum. "Terima kasih ya adik, ini uang buat beli jajan sama teman kamu." "Makasih ya om," ucap anak kecil itu. "Iya, sama-sama," ucap Diki. Setelah anak kecil itu pergi, Diki melihat ke arah Siti, dan melihat Siti sudah pergi. Dan Diki melanjutkan pekerjaannya kembali. "Aku bukan Diki yang dulu. Aku sekarang Diki yang versi baru. Bukan yang kamu injak-injak seperti dulu," gumam Diki dalam hati. Tiba-tiba Potter menepuk pundak Diki. "Udah nggak usah dipikirkan. Kamu tadi sangat keren loh Dik. Nggak seperti yang kemarin-kemarin. Semoga aja kejadian ini Siti bisa berpikir kalau kamu bukan Diki yang dulu," ucap Potter kepada Diki. "Iya, kamu benar. Aku harus bangkit dari keterpurukan ini," ucap Diki. "Betul Dik, kamu masih ingat kan omongan aku dulu? Masih banyak wanita di dunia ini. Kalau kamu sukses, wanita mana yang gak mau sama kamu?" ucap Potter, yang dibalas anggukan oleh Diki. Setelah berselang 3 minggu datanglah hari penawaran Pak Roselan kepada Diki untuk memegang satu proyek. "Gimana Diki, kamu sudah siap untuk menjalankan proyek?" Sebelum Pak Roselan memberikan uang proyek kepada Diki, "Bismillah, saya siap Pak." Pak Roselan memberikan uang proyek kepada Diki, 300 juta. Dan mereka berdua berjabat tangan. "Oke, aku tunggu hasilnya. Semoga kamu beruntung dan jangan lupa berdoa," ucap Pak Roselan. "Besok kamu sudah boleh membelikan barang-barang buat keperluan bangunan," ucap Pak Roselan kepada Diki, yang dijawab Diki, "Baik Pak, besok saya mulai beli bahan-bahannya." Setelah Diki ngobrol sama Pak Roselan, Diki menoleh ke anaknya, yang lagi digendong sama istri Pak Roselan. "Bu Wulan, boleh saya gendong anak saya sebentar?" ucap Diki. "Ya boleh dong Dik, ini kan anak kamu," ucap Bu Wulan. Bu Wulan menghampiri Diki yang sedang duduk sama Pak Ruslan. Bu Wulan memindahkan Adit ke gandongan Diki, dan Diki menciumi kening dan pipi anaknya, lalu tersenyum. "Ini semua berkat kamu nak. Ayah mendapat rezeki," sambil mengusap-usap kening Adit, yang lagi tidur pulas. "Terima kasih ya Pak Bu, sudah menjaga Adit sampai saat ini. Kalau nggak ada papak ibu nggak tahu nasib Adit." "Udah nggak usah difikirkan Dik. Udah takdir kami dipertemukan sama anak kamu," ucap Bu Wulan, yang dibalas anggukan oleh Pak Roselan. "Kalau begitu saya balik pulang dulu ya Pak Bu, takut kemalaman." "Iya, hati-hati di jalan," ucap Pak Ruslan. Kemudian Diki dan anaknya bergegas pulang sesampainya di motor. Bersambung